Takahiro dan Sayomi Shito adalah suami istri dengan 3 anak. Meskipun anak-anak mereka sudah cukup besar, kayaknya 15 tahun, Tomoka 13 tahun, dan Chisato 11 tahun, mereka semua masih tidur sekamar. Chisato yang paling kecil emang sering sleepwalking atau ngigau, tapi untuk pertama kalinya di malam itu, Chisato terbangun sambil nangis. "Ibu, sekolah hancur, Bu." "Chisato, kamu kenapa, Nak? Kamu mimpi apa?" "Sekolah hancur, Bu. Gempa besar." Normalnya, Chisato cuman mimpi buruk. Tapi untuk kali ini, Chisato memprediksi masa depan. Cerita ini adalah pengakuan para korban dan warga yang terdampak bencana tsunami di Jepang tahun 2011. Dan semua cerita ini aku ambil dari buku berjudul Ghosts of the Tsunami, karya Richard Lloyd Parry. Selama baca buku ini, aku menyadari seberapa kuat ikatan antara ibu dan anak meskipun sudah beda alam. Dan seberapa besar penderitaan para korban bencana alam. Disclaimer, cerita ini menjelaskan bencana dan duka yang sangat berat. Kalau kamu merasa topik ini sensitif dan berat, silakan jeda atau lewati video ini. Ada juga pembicaraan tentang bundir dan menyakiti diri sendiri, jadi trigger warning. Semua pendapatan video ini akan kami donasikan untuk korban banjir di Aceh selama 1 bulan ke depan. Cukup dengan tonton tanpa mengeluarkan uang, kalian sudah ikut berdonasi. Jadi jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga ya. Langsung aja kita masuk ke cerita Welcome to Ruang Gelap. Sebelum masuk ke cerita, aku dan tim Ruang Gelap akan sangat-sangat berterima kasih kalau kalian bersedia untuk klik subscribe. Menuju 100.000 subscribers, kami akan terus berusaha untuk ningkatin kualitas dan kuantitas video yang diupload. Tentunya kami sangat berterima kasih atas semua dukungan dan terus nonton video-video channel Ruang Gelap ya. 11 Maret 2011 adalah hari Jumat. Di Jepang, khususnya di kota Ishinomaki yang terletak di prefektur Miyagi, suhunya 0 derajat Celcius dan kadang masih turun salju. Hari itu cukup spesial, hari kelulusan anak SMP Okawa. Sayomi agak sibuk karena kayaknya si sulung adalah salah satu siswa yang akan menghadiri upacara kelulusan. Saking sibuknya, Sayomi lupa bangunin Chisato. Biasanya kalau Chisato dibangunin, dia tuh selalu pengen peluk ibunya dulu, kayak bayi koala. Pengen diemong, dielus. Tapi karena kelupaan, hari itu Chisato bangun sendiri dan mukanya agak murung. Setelah nyiapin sarapan sendiri, Chisato pamit kepada ibunya, ngucapin salam, dan menghilang dari balik pintu. Sayomi sama sekali nggak nyangka, itu kali terakhir dia melihat Chisato hidup. Gak lama setelah Chisato pergi, giliran Sayomi dan Kenya yang pergi menghadiri acara kelulusan. Untuk lebih paham ceritanya, aku kasih lihat blow up peta kota Ishinomaki. Di Jepang gak ada yang namanya desa di dalam kota. Mereka sebutnya kampung atau pemukiman kecil. Nah, di Ishinomaki ini ada banyak banget kampung dan pemukiman kecil yang tersebar dari atas sampai bawah bukit. Sayomi tinggal di kampung Fukuji yang ada di sini nih. Sekolah Chisato, SD Okawa, ada di kampung Kamaya, letaknya di sini. Sekolah Kenya, SMP Okawa, ada di kampung Yokogawa, letaknya di sini. Meskipun beda kampung, 2 sekolah ini tuh ada di atas bukit yang berseberangan. Jadi, dari kejauhan mereka bisa ngelihat satu sama lain. Wilayah ini tuh tenang banget dan cantik banget. Di sekelilingnya banyak sawah, bukit pinus, ada hutan, ada sungai besar Kitakami yang mengalir ke laut, ada gunung, semuanya ada. Jadi anak-anak dari kecil itu selalu mainnya di luar rumah. Mereka menyatu dengan alam, lari-larian, mancing, berenang, tergantung cuaca dan musim. Upacara kelulusan Kenya selesai di sekitar jam 2 siang hari itu. Jadi, Sayomi dan Kenya masuk ke dalam mobil, mereka ke SD Okawa menuju untuk jemput Chisato. Chisato pulang jam 2.30 siang. Sebenarnya ada bus antar jemput, cuman menurut Sayomi waktu itu, tanggung langsung jemput Chisato aja sekalian. Begitu mereka sampai di SD Okawa tempat Chisato sekolah, itu kan masih sekitar 30 menit lagi. Tapi di Jepang, setelah jam pelajaran berakhir, wali kelas tuh selalu masuk dulu ke kelas masing-masing untuk ngasih pengumuman atau sekedar ngecek murid-murid. Dan nggak tahu itu seberapa lama, jadi biasanya ngaret, nggak jam 2.30 langsung pulang semua, nggak.
Nah, Xiaomi bilang suasana sekolah waktu itu agak beda dari biasa. Biasanya ada suara burung, daun-daun bergoyang, angin bertiup, dan suara anak-anak dari bangunan sekolah biasanya tuh kedengeran. Tapi kali itu nggak tahu kenapa sunyi banget, nggak ada suara anak-anak ribut-ribut. Angin nggak bertiup, langit mendung, sudah mulai gelap. Sebagai orang alam, Xiaomi feelingnya tuh agak nggak enak. Tiba-tiba kayaknya di sebelahnya bilang, ayo kita pulang aja kali ya. Mungkin kayaknya juga ngerasa kayak ada yang nggak enak aja. Makanya dia minta pulang. Jadi mereka balik ke rumah, nggak jadi jemput Chisato. Begitu sampai rumah, Xiaomi langsung beres-beres, masak, layaknya ibu-ibu biasanya ya. Pas dia ganti baju sekitar jam 2:46 siang, gempa terjadi. Goncangannya kuat, tapi mereka udah cukup biasa, jadi belum panik. Tapi makin lama, goncangan gempa makin kenceng. Saking kencengnya, semua buku, foto, apapun yang dipajang di dinding, semuanya jatuh. Xiaomi langsung turun ke bawah, matiin kompor, suruh semua orang untuk keluar dari rumah. Tapi bapaknya Xiaomi yang paling tua, sibuk ngambilin abu leluhur dari altar yang ada di dalam rumah mereka. Di ruang tamu tuh emang ada altar, terus semua abu-abu leluhur ada di situ. Nah, diselamatin dulu oleh bapaknya Xiaomi. Dia nggak mau keluar dari rumah. Karena di Jepang kepercayaan terhadap leluhur itu tinggi banget. Xiaomi terpaksa ninggalin bapaknya untuk ngejagain anak-anaknya yang udah di luar. Gempanya tuh kenceng banget, sampai mereka jongkok pun masih jatuh. Bener-bener nggak bisa berdiri. Xiaomi nyuruh anak-anak untuk masuk ke dalam mobil, tapi untuk buka pintu mobil pun nggak bisa, susah banget. Itu mobil udah kayak mau terbalik. Jadi daripada mereka ketimpa, Xiaomi nyuruh anak-anaknya untuk lari menjauhi mobil. Selama 5 menit berguncang dengan hebat, Xiaomi bilang beneran kayak kiamat yang kita tonton di film-film. Tiang listrik semuanya bergetar hebat, kabel-kabel semuanya goyang. Gak ada burung yang terbang, cuman gonggongan anjing yang panik. Kayak bumi bakal terbelah dan kita semua bakal masuk ke dalamnya. Jadi begitu gempa mulai berhenti, Xiaomi langsung suruh semuanya masuk ke dalam mobil. Untungnya bapaknya tadi udah selesai ngambilin semua abu. Gempa susulan masih terjadi berkali-kali, tapi waktu itu mereka udah di dalam mobil menuju tempat evakuasi. Gempa susulan ini juga lumayan kuat. Mereka ngungsi ke hamparan sawah di bukit yang lebih tinggi. Semua orang dari kampung mereka juga udah ada di situ. Semuanya udah bawa matras, kursi lipat, selimut, soalnya suhu dingin banget. Begitu mastiin bapak dan anak-anaknya selamat, aman, Xiaomi masuk lagi ke dalam mobil untuk jemput Chisato. Dia sempat SMS suaminya, Takahiro, ngabarin mereka semua baik-baik aja, dan Takahiro juga langsung bales bahwa dia aman. Kenapa mereka nggak teleponan? Layanan telepon waktu itu down karena terlalu banyak yang berusaha menelpon. Dalam waktu bersamaan, jadi cuman bisa SMS aja. Dan selama di perjalanan, Xiaomi nggak ngelihat ada bangunan yang hancur. Tiang besi, ruko, rumah warga, semuanya masih berdiri. Aman total. Beneran sebagus itu struktur pembangunan di Jepang. Karena mereka tahu kan, bakal selalu kena gempa, jadi emang sudah teknologinya udah keren. Kalau kalian lihat di peta ini nih, dari kampung Fukuji menuju SD Okawa harus ngelewatin pinggiran sungai. Nah, sebelum Xiaomi sempet sampai di sana, ada banyak banget mobil yang terparkir. Jadi di pinggir jalan tuh penuh dan semua orang turun sambil diskusi. Xiaomi nanya, kenapa kalian semua berhenti di sini? Oh, gak bisa lewat bu, ada tumpukan pohon. Nah, di saat ini, layanan SMS juga mati. Semua sinyal, jaringan internet, listrik, gas, mati total. Jadi, Xiaomi nunggu di situ, berharap bus sekolah Chisato akan lewat. Tapi dari arah berlawanan, bener-bener gak ada satupun yang datang. Gak ada mobil yang lewat. Jadi berarti bener, ada tumpukan pohon, makanya sama-sama gak bisa akses jalan. Xiaomi cuma bisa berharap Chisato dan semua anak-anak di sekolah baik-baik aja. Di Jepang, katanya nih, kalau ada gempa, bangunan yang paling aman untuk kita evakuasi itu sekolah. Bangunan sekolah tuh emang dibangun dengan struktur yang kuat banget karena memang untuk melindungi anak-anak dan juga warga sekitar. Biasanya sekolah dijadikan tempat pengungsian. Guru juga selalu dilatih dalam penanganan bencana. Kalau kalian nonton film kartun dari Jepang, kayak Chibi Maruko-chan, salah satu favorit aku, kan ada tuh episode mereka latihan evakuasi gempa. Semua siswa tuh pakai penutup kepala dari plastik yang ringan untuk menghindari benturan, diajarin apa aja yang harus mereka lakuin, mana mereka harus pergi. Jadi Xiaomi yakin Chisato pasti baik-baik aja.
Cuman ya namanya belum ketemu dengan anak, jadinya belum lega. Beberapa kali Sayomi bolak-balik dari sawah untuk ngecek anak dan bapaknya, terus turun lagi ke bawah untuk nunggu Chisato. Adalah kali dia bolak-balik sekitar 4-5 kali. Waktu itu gempa udah berhenti total dan kayak udah balik normal, gak ada lagi yang panik. Tapi ada yang aneh dengan sawah. Air di genangan padi yang biasanya nggak pernah kering, paling nggak tuh becek lah ya. Kali ini bener-bener kering kerontang, sampai dasar tanahnya tuh kelihatan. Terus perlahan ada air lagi, naik terus sampai penuh, sampai membanjiri sawah, dan sekarang selevel dengan air sungai. Semua sawah mulai tenggelam, dan dari radio mobil yang lewat, baru datang nih, samar-samar terdengar suara, akibat tsunami di Onagawa, beberapa rumah hancur sampai atap dan kendaraan tersapu bersih. Selalu hati-hati, Sayomi terdiam. Sayomi gak kaget ada tsunami. 2 hari lalu sebenarnya, mereka juga udah kena gempa dan terjadi tsunami, tapi cuma 20 cm. Yang dia dengar dari radio tadi disebutnya tsunami, bukan tsunami. Yang dalam bahasa Jepang, tsunami berarti super tsunami, gelombang yang sangat tinggi. Sayomi teringat mimpi buruk Chisato beberapa minggu sebelumnya. Sekolah hancur bu, gempa besar. Chisato katanya dari kecil emang punya indera keenam. Dia tuh peka banget dengan orang dan lingkungan sekitar. Dulu kalau lihat bapaknya lagi bikin-bikin barang dari kayu, Chisato cukup ngeliat, dia langsung tahu barang apa aja yang ada di pikiran bapaknya. Tanpa bapaknya perlu ngomong, tuh udah dikasih oleh Chisato. Di sekolah, Chisato juga disebut kamera CCTV karena dia tahu apa aja yang terjadi di situ, tahu kerjaan orang, peka banget lah dengan lingkungannya. Kalau ada anak jahil yang mau ngeprank, Chisato udah tahu duluan. Siapa naksir siapa, Chisato udah tahu. Di SD Okawa tempat Chisato sekolah ini, muridnya tuh cuman 100-an guys. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Di kelas Chisato, cuma ada 15 anak. Chisato ini masih kelas 5. Karena jumlahnya dikit, semua anak tuh deket satu sama lain. Kenal dengan keluarga satu sama lain juga. Persis kayak di kartun Maruko, Chisato sayang dengan teman-temannya, tapi dia nggak suka dengan gurunya. Chisato bilang sekolah adalah tempat guru-guru berbohong. Chisato sebenarnya nggak suka sekolah, tapi dia tetap pergi karena dia tahu kalau dia nggak sekolah, ibunya pasti kena hukuman. Kan anak wajib belajar ya. Sekarang mimpi Chisato tentang gempa bener-bener kejadian dan diikuti super tsunami, Sayomi panik. Tapi SD Okawa letaknya itu cukup tinggi di sebuah bukit. Dan di belakang sekolah ada bukit lagi yang tingginya 700 kaki. Anak-anak tinggal manjat aja langsung aman kok. Jadi Sayomi cuma bisa berdoa. Karena semua sinyal mati, satu-satunya sumber informasi mereka cuma radio lokal. Dari sana mereka tahu dikabarkan ada 200 warga yang mengungsi ke SD Okawa. Semuanya aman meskipun gak bisa dihubungi tapi sedang menunggu diselamatkan. Berita ini membuat Sayomi dan ibu-ibu lain merasa lega. Ada yang bilang, pasti anak-anak kita ngerasa lagi study tour nih, tidur bareng-bareng. Sayomi cuman kepikiran, Chisato pasti kelaparan dan kedinginan nih. Aku harus cepat-cepat masak buat dia besok kalau pulang langsung bisa makan. Seluruh yang ada di pengungsian Fukuji tidur bareng-bareng malam itu di dalam mobil. Mobil masing-masing ya. Jaga-jaga kalau tiba-tiba harus ngungsi lagi ke tempat yang lebih tinggi. Tapi malam itu Sayomi nggak tidur karena otaknya terus-terusan ngingetin dia. Chisato nggak ada di sini, Chisato nggak ada di sini. Di tengah musim dingin, angin menusuk kulit. Tanpa informasi apapun, sunyi tanpa teknologi, terputus dari dunia. Mereka semua malam itu cuma bisa mandang langit. Yang malam itu indah banget. Konstelasi bintang terlihat dengan jelas. Sunyi, bersih, jernih, benar-benar terisolasi dari dunia. Begitu fajar menyingsing, listrik dan gas nyala lagi. Jadi semua orang pulang ke rumah masing-masing yang untungnya gak ada satupun rumah mereka yang hancur, termasuk rumah Sayomi, utuh meskipun berantakan karena banyak barang yang jatuh. Mereka mandi, sarapan, dan siap-siap gotong royong untuk lihat ke bawah memperbaiki apa aja yang rusak. Lalu dari radio ada kabar bahwa helikopter akan segera menyelamatkan anak-anak dan warga yang mengungsi di SD Okawa. Di kehidupan lain, ada Hitomi Kono, seorang ibu yang tinggal di desa Magaki.
Letaknya 6 kilometer di bawah rumah keluarga Sayomi. Hitomi tinggal bareng suaminya Hiroyuki, 3 anak mereka Mari, Rika, dan Daisuke, ibu kandungnya, dan ayah mertuanya. Pagi itu Hiroyuki berangkat kerja duluan, disusul oleh Daisuke yang pergi sekolah jalan kaki karena dekat rumah, barulah Hitomi yang berangkat kerja. Lokasi kantor Hitomi ada di dekat pusat kota Ishinomaki. Kalau kalian lihat di peta ini, ada tulisan paling bawah kiri, itu tulisannya To Ishinomaki. Nah, di situ ada terowongan bawah tanah yang nyambung ke arah pusat kota. Disitulah Hitomi lewat untuk berangkat kerja. Hitomi bawa mobil sendiri. Dia kerja di klinik sebagai resepsionis bagian operasi. Hampir semua pasiennya lansia. Saat gempa terjadi, Hitomi langsung mengevakuasi semua pasien yang ada di ruang tunggu dan mengamankan semua alat-alat yang sekiranya bahaya. Gempa yang luar biasa kuat membuat Hitomi langsung cepat-cepat masuk ke dalam mobil untuk kabur dari situ pulang ke rumah. Soalnya, lokasi klinik ini dekat dengan pelabuhan dan pemancingan Ogatsu. 2 hari yang lalu, pas gempa dan berindikasi tsunami, semua orang di sana tuh udah evakuasi dan belum pada pulang. Jadi emang keadaan daerah itu waktu itu tuh udah bener-bener sepi. Hitomi agak sedikit lega waktu menerima SMS dari Mari bahwa mereka semua yang ada di rumah aman dan selamat. Hiroyuki juga aman di kantor. Tinggal anak terakhirnya, Daisuke, yang ada di SD Okawa. Daisuke anak kelas 6, ketua kelas. Hitomi berharap Daisuke yang pintar dan cekatan baik-baik aja. Dan hari itu Hitomi merasa bersalah karena sebenarnya Daisuke nggak mau sekolah. Tanggung bu, seminggu lagi kan aku lulus, ngapain sekolah lagi? Tapi Hitomi yang maksa Daisuke untuk tetap sekolah. Sama seperti Sayomi, Hitomi nggak terlalu panik karena sekolah adalah tempat yang aman dari bencana. Dan sama seperti Sayomi, Hitomi bingung. Kok tiba-tiba tuh sunyi banget? Ada yang aneh. Dia lihat ke laut, air surut. Oh, pantesan. Biasanya selalu ada suara deburan ombak. Tapi siang itu, sepi, sunyi. Bahkan dia bisa dengar tetesan air dari dalam klinik. Lalu alarm peringatan tsunami dibunyikan. Menuju terowongan, Hiromi merasakan gempa-gempa susulan yang kenceng banget. Dia cuma bisa berdoa terowongan ini nggak roboh, karena kalau roboh ya udah dia mati. Begitu dia mau belok ke arah rumah, dia udah keluar nih dari terowongan. Hitomi disetop oleh warga yang sudah berkerumun. Bu, jangan ke bawah, Bu. Kenapa? Jawaban orang itu tuh nggak jelas. Tapi emang Hitomi bisa lihat. Semua orang berhenti di situ. Gak jauh dari sana udah ada kayak pengungsian. Semuanya kumpul di situ. Dan salju mulai turun. Sinyal semua hilang. Harusnya dari sini tuh mereka bisa ngeliat ke arah kampung Magaki. Tapi karena cuaca, langit mendung gelap banget, gak kelihatan. Hitomi khawatir banget. Kampungnya ada di bawah kaki bukit. Jadi lumayan rawan. Hitomi sempat masuk ke dalam mobil, nekat untuk turun ke bawah. Tapi ada satu ibu-ibu yang dia kenal langsung nyetop. Bu, udah bu, jangan turun, bahaya. Jadilah Hitomi bermalam di situ bareng pengungsi lain. Dia harap keluarganya udah ngungsi naik ke atas. Begitu fajar, matahari mulai naik, Hitomi langsung turun ke bawah untuk ngecek rumah. Sembari menuruni bukit, barulah Hitomi bisa melihat samar-samar kampung Magaki. Harusnya di situ ada sawah, atap-atap rumah biru dan merah di sepanjang sungai Kitakami. Tapi subuh itu, pemandangan yang dia lihat nggak masuk akal. Semuanya hilang. Semuanya tinggal air hitam yang memantulkan sinar matahari. Di atasnya mengapung semua isi bumi. Batang pohon, puing-puing rumah, mobil, termasuk rumahnya hilang. Kampung yang ia tinggalin sejak kecil tersapu bersih. Dalam sekejap, dunianya runtuh. Balik lagi ke kampung Fukuji. Sayomi dan warga sekitar nggak tahu apa-apa. Suaminya Takahiro sudah ngumpul bareng bapak-bapak sekitar untuk nyiapi lahan kosong tempat helikopter mendarat. Meskipun gak ada yang nyuruh, tapi semuanya kerja, gerak. Inisiatif aja, begitu dengar ada helikopter yang mau mengevakuasi SD Okawa, berarti mereka butuh tempat untuk mendarat, ya kan? Semua ibu-ibu nyiapin jaket, selimut, minuman panas, ada yang masak onigiri banyak-banyak untuk langsung dikasih ke orang-orang yang nanti turun dari helikopter.
Karena mereka tahu pasti anak-anak dan pengungsi kelaparan dan kedinginan. Katanya sih jam 11 helikopter akan mendarat. Semua penduduk ngumpul di situ. Ibu, ayah, kakek, nenek, remaja, anak-anak, bayi, semuanya mendongak menatap ke arah langit. Gak ada yang bersuara, semuanya hanyut ke imajinasi masing-masing. Satu persatu helikopter mulai melintas. Ada yang warna biru berarti polisi, ada yang warna gelap dan putih berarti militer. Mulai banyak yang melintas, tapi gak ada satupun yang mendarat ke arah mereka. Selama 4 jam mereka semua mendongak, hening. Sekarang semua orang bingung. Bapak-bapak langsung diskusi lagi. Mereka mutusin untuk ngirim sebagian orang turun ke bawah langsung evakuasi sekolah lewat darat. Dan semuanya sepakat, bapak-bapak yang punya anak di SD Okawa nggak boleh ikut. Tim yang terpilih mulai turun ke bawah, menyusuri bukit, sungai, ke arah kampung Yokogawa. Dan selama perjalanan, semuanya baik-baik aja. Kuil Shinto masih berdiri, kuil Buddha masih utuh, rumah-rumah berjajar, gak ada yang rubuh. Adalah yang retak-retak dikit, tapi cuman kecil. Mereka lalu naik ke tanjakan bukit. Nah, pas di atas bukit inilah, baru mereka bisa ngeliat ke bawah. Semuanya hancur. Ironis banget guys, jadi di bukit ini tuh ada kayak semacam garis. Penanda air tsunami yang gelombangnya cuma bisa nyampe situ. Jadi di garis ini, satu sisi tidak tersentuh. Sisi sebelahnya luluh lantah. Pemandangan yang dilihat tim bapak-bapak ini sama persis dengan apa yang dilihat oleh Hitomi. Semuanya tinggal genangan air hitam. Balik lagi ke Hitomi. Mobil Hitomi adalah satu-satunya mobil di sepanjang jalan. Ibarat kayak bumi belum dihuni oleh manusia. Di bagian paling dalam lembah, ada satu kampung kecil yang bernama Irikamaya. Dan di situ ada orang ngungsi. Ada satu balai yang berubah jadi tempat pengungsian. Dari jauh, Hitomi melihat orang-orang kumpul di sana. Kondisinya semua atap penuh salju dan semua orang membungkus diri menggunakan jaket dan selimut tebal, melawan dingin pagi. Hitomi langsung keluar dari mobil, lari ke arah pengungsian sambil teriak nama anaknya. Daisuke, Daisuke, ada yang lihat anakku, Daisuke Kono. Bukan cuma Hitomi yang teriak-teriak nyari anaknya. Ada juga banyak orang yang manggil anggota keluarga mereka. Sayangnya, gak satu orang pun di pengungsian itu orang kampung Magaki. Semua wajahnya asing, dan Hitomi bingung. Kemana orang-orang kampungnya ngungsi? Di tengah keputusasaan ini, akhirnya Hitomi ngeliat wajah yang dia kenal. Anak kecil, laki-laki, bernama Tetsuya Tadano. Tetsuya, teman satu tim Daisuke di klub judo. Wah, syukurlah anak-anak SD Okawa selamat. Hitomi langsung lari. Tetsuya, kamu gak apa-apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Mana Daisuke? Baju Tetsuya kotor penuh lumpur. Satu matanya bengkak besar sampai ketutupan. Tetsuya kelihatan lemas. Dia cuma bisa menggeleng. Di sebelahnya ada Kohei Takahashi, adik kelas Daisuke yang sama-sama kelihatan lusuh dan lelah. Kohei, mana Daisuke? Daisuke tadinya sama aku. Dia lari di belakang aku. Kami tenggelam bareng. Daisuke tadinya ada di belakang aku. Terus gimana Daisuke? Daisuke mengapung. Lalu Hitomi melihat Junji Endo, bapak-bapak yang merupakan gurunya Daisuke. Pak Endo meringkuk sendirian sambil memeluk lututnya. Pak Endo, saya Hitomi Kono. Saya ibunya Daisuke. Apa yang terjadi, Pak? Gimana anak-anak di sekolah? Pak Endo gak mau angkat muka, gak mau ngeliat Hitomi, bahkan gak mau jawab. Hitomi terus maksa. Dia ulangi pertanyaannya berkali-kali sampai Pak Endo jawab. Gak tahu, aku gak tahu apa yang terjadi. Hitomi lari. Kalau ada guru dan murid yang selamat, berarti Daisuke juga selamat. Pasti mereka manjat bukit. Mungkin Daisuke ada di situ, terluka, makanya gak bisa naik. Hitomi nekat turun ke jalan yang masih digenangin air. Dia jalan dalam rendeman air, lalu manjat bukit lagi. Di situ ada hutan pinus sampai teriak-teriak. Daisuke! Tapi sejauh mata dia melihat, gak ada satu orang pun di situ dan gak ada yang balas menjawab. Hitomi tahu dia gak punya harapan. Tapi dia terus manggil. Soalnya cuma itu aja satu-satunya hal yang bisa dia lakuin. Dia gak tahu dia harus gimana lagi. Balik ke kampung Fukuji.
Sebagian tim bapak-bapak yang turun ke sekolah sudah naik lagi ke atas untuk ngasih berita, membawa kabar pedih tentang apa yang mereka lihat. Ibu-ibu mulai nangis histeris. Sayomi bingung, dia belum denger. Lalu Takahiro datang. Sayang, kita udah gak ada harapan. Gak ada harapan. Apa ini? Harapan apa? Sekolah hancur. Gak ada harapan. Sayomi cuma bisa mukul dada suaminya. Megang bajunya sambil perlahan jatuh ke lantai. Kakinya lemes. Tadi ada bapak-bapak yang udah nemuin 2 jenazah anak-anak. Mereka yakin masih banyak yang tertimbun di sekolah. Sejauh ini cuma ada 2 anak kelas 5 yang selamat. Oh, pasti salah satunya yang selamat itu Chisato. Enggak, dua-duanya cowok. Siapa? Salah satunya Kohei. Kalau kalian ingat, Kohei ini murid yang ditemukan oleh Hitomi di Irikamaya, yang ditanyai soal Daisuke. Nah, yang bikin Sayomi sakit banget, Chisato dan Kohei ini akrab. Mereka tuh sering banget lomba lari, dan Chisato selalu menang. Jadi susah banget untuk Sayomi nerima kenyataan bahwa kali ini Chisato kalah. Kenapa? Kenapa justru kali ini Kohei yang menang? Kita balik lagi ke kisah Hitomi Kono. Dia baru sampai ke SD Okawa 2 hari setelah tsunami terjadi. Jalan kaki, nyebrangin sungai, mendaki gunung, di sekitar pantai semua akar kecabut. Pohon-pohon itu udah kayak gini nih. Makanya susah banget untuk Hitomi jalan. Padahal kalau biasanya tuh cuma butuh 20 menit. Ada banyak banget reruntuhan. Potongan rumah, mobil, semua hanyut. 20.000 pohon pinus yang ditanam di sekitar pantai semuanya kecabut. Dan pohon-pohon inilah yang merusak semua bangunan. Plus bikin air bau banget. Hitomi bilang, foto dan video yang kita lihat itu nggak bisa menggambarkan seberapa ngeri apa yang dia lihat. Karena sepanjang dia mandang, kemanapun noleh, semuanya hancur, hitam kayak habis ditabrak asteroid atau diledakkan dengan bom atom. Sepanjang ratusan kilometer pantai, pemandangannya mirip Hiroshima dan Nagasaki yang habis gara-gara bom atom. Bedanya bukan api dan debu, tapi air dan lumpur. Bau yang tersisa bukan asap, tapi ikan, lumpur, dan bangkai. Kalau di bom, biasanya kan masih ada sisa bangunan ya. Dinding, jalan, taman, atau fondasi lah. Tsunami gak menyisakan apapun. Di semua reruntuhan, mayat berserakan. Tersangkut di atas, terkubur di bawah, ngapung. Hebatnya, tiang-tiang SD Okawa masih berdiri kokoh. Cuman memang bagian jendela, dinding, hancur diterjang mobil, pohon. Tapi gedung olahraga mereka tuh masih agak utuh, sampai diakui oleh seluruh dunia. Kalau bukan karena ilmu pengetahuan dan teknologi Jepang yang sangat maju, dampak dari bencana ini tuh pasti jauh lebih parah lagi. Di tengah pemandangan yang menyedihkan ini, ada pimpinan kampung yang mulai menyelamatkan jenazah. Jenazah yang tertimbun di reruntuhan, dia angkut, dia ambil keluar. Nama bapak ini, Ryosuke Abe, umurnya 60 tahun. Rumahnya hancur. Istri, anak, menantu, semuanya hilang, gak tahu di mana. Mungkin sudah meninggal. Sebenarnya Pak Abe datang ke sekolah itu untuk mencari anaknya. Tapi setelah melihat kaki, tangan, mayat-mayat yang mencuat di mana-mana, dia berhenti meneriaki nama anaknya. Dan mulai mengevakuasi satu persatu jenazah yang dia temui. Ibaratnya kalau dibayangin ya guys, habis kena musibah, bukannya nangis meringkuk, fokus nyari keluarga sendiri, Pak Abe justru turun ke bawah, turun ke jalan untuk membantu evakuasi. Menuju siang, semua orang ikut ngumpul bantuin Pak Abe. Sebenarnya ini tuh bahaya banget. Karena masih penuh lumpur, yang mereka tapak itu tuh licin. Kalau jatuh, kepala bisa kebentur reruntuhan. Sedikit banget tanah rata yang bisa mereka injek. Tapi mau gimana lagi? Mereka nggak tega ngebiarin jenazah terbengkalai gitu aja. Semua jenazah kemudian diangkat pakai pintu mobil atau papan atau apapun yang mereka bisa ambil. Jenazah-jenazah ini kemudian diangkat untuk diserahkan ke para wanita yang nyiapin air untuk mencuci wajah jenazah agar bisa langsung dikenali. Hitomi bergabung dengan ibu-ibu ini. Meskipun dia sebenarnya juga lagi nyari Daisuke, tapi dia bilang gak boleh egois, harus bantuin semua jenazah. Gak boleh cuma nyari anaknya aja. Wow. Sebenarnya hampir semua yang turun ke SD itu
adalah orang tua atau kakek nenek yang nyari anak atau cucu mereka. Tapi ngelihat kayak gini secara logika mereka sudah tahu lah ya, gak ada harapan. Sekolah hancur diterjang tsunami, gak ada yang teriak manggil-manggil nama lagi. Mereka semua kerja sambil diem dan nangis. Hari itu Pak Abe menggali 10 jenazah murid yang semua wajahnya dia kenali. Terus pas naik ke atas, ada yang ngabarin, "Pak, istri Pak Abe selamat, Pak. Ada di situ, di pengungsian lain." Ternyata istri dan anak perempuannya selamat. Tapi memang menantu dan 2 cucunya hilang. Abe bilang, "Aku bahkan gak merasa lega karena aku bener-bener kira mereka udah meninggal. Gak percaya mereka bisa selamat." Seminggu kemudian, jenazah 2 cucu dan menantunya ditemukan. Kondisinya kayak lagi tidur meskipun penuh lumpur. Semua orang tua dan warga yang melakukan evakuasi di SD Okawa tinggal di dalam gedung olahraga yang masih agak utuh ini. Mereka tidur di atas lapangan basket yang sudah dipenuhi oleh matras dan selimut. Ada yang nyalurin makanan, bersih-bersih, ada juga tugasnya mengambil jenazah. Lalu, Sayomi dan Takahiro juga sampai ke SD ini. Mereka dibawa ke area tempat semua jenazah yang sudah dibersihkan dicuci mukanya. Mereka dibawa ke arah tempat semua jenazah yang wajahnya sudah dicuci, dideretin dan ditutup pakai kain. Ada bapak-bapak yang ngasih 1 sepatu. Dalamnya ada tulisan nama Chisato. Mereka diarahin ke sebuah jenazah. Takahiro angkat kainnya dan dia ngangguk. Sayomi teriak, "Enggak, jangan ngangguk, jangan ngangguk." Karena histeris, Sayomi diminta untuk keluar aja, kasihan, takut pingsan. Tapi Sayomi bersikeras untuk ikut ngeliat juga. Dia pengen ngeliat Chisato dengan mata kepalanya sendiri untuk terakhir kalinya. Di situ dia masuk dan dia lihat Chisato sudah tanpa busana. Wajahnya kelihatan, tapi badannya masih penuh lumpur. Sayomi langsung peluk jenazah Chisato. Dia angkat, dia panggil, "Chisato, bangun nak, bangun." Dia pijet badan Chisato, berharap kalau habis dipijet badannya panas lagi, nafas lagi. Dan Sayomi yang gak tega ngelihat wajah Chisato masih ada lumpurnya, langsung dia bersihin pakai mulut, guys. Dia isep lumpurnya, dia jilat pakai ludah sampai bersih. Dan sama seperti Pak Abe, Sayomi bilang, Chisato kayak lagi tidur. Tapi bedanya kali ini ada lumpur di dalam matanya. Hitomi nggak seberuntung Sayomi. Selama 1 minggu dia luntang-lantung sendirian. Di hari ke-8 barulah dia bertemu dengan Hiroyuki suaminya. Ketiga anaknya, ibunya, dan ayah mertuanya masih hilang. Meskipun sudah seminggu ngeliat kondisi sekolah, ngeliatin semua jenazah, otaknya tahu secara logis gak ada yang selamat, tapi hatinya masih berharap. Dia ngerasa tuh kayak ini cuman akan terjadi pada keluarga orang lain. Keluarga dia pasti selamat. Pernah gak sih kalian ngerasa gitu juga? Ngerasa bahwa hal yang wow itu cuma akan terjadi ke orang lain, gak akan terjadi ke kita. Dalam pikiran Hitomi, Mari masih sempat balas SMS aku kok, bilang mereka baik-baik aja. Pasti mereka baik-baik aja. Pasti mereka nih lagi ada di pengungsian lain. Meskipun sampai detik itu nggak ada kabar. Suatu hari, Hitomi dan Hiroyuki menemukan sebagian potongan rumah mereka yang larut. Masih setengah utuh, kayak rumah Barbie. Sepotong aja, ada atap, lantai 2, lantai 1. Semua masih utuh, tapi emang keramik itu pada pecah. Seminggu kemudian, barulah jenazah Daisuke ditemukan. Ada di bawah kaki bukit bersama jenazah anak-anak lain. Dari mata, jenazah Daisuke masih mengeluarkan darah, yang sebenarnya sangat alami. Ini tuh proses natural lah ya. Tapi tetap aja, Hitomi merasa Daisuke meninggal kayaknya sakit banget karena darah terus mengucur dari dalam mata. Beberapa hari kemudian, ayah mertua Hitomi alias ayah kandung dari Hiroyuki juga ditemukan. Diikuti dengan penemuan jenazah ibunya Hitomi, Mari, dan Rika. Kayaknya mereka semua telat evakuasi. Entah karena nungguin Daisuke pulang atau nungguin Hitomi pulang. Yang berarti yang tersisa cuman Hitomi dan Hiroyuki. Cuman mereka berdua aja. Tapi waktu itu mereka nggak sempat berduka. Karena sekarang sibuk nyari peti mati. Semuanya habis. Rumah kremasi juga full. Supaya semua jenazah nggak membusuk, mereka harus cari tambahan es batu. Meskipun kadang salju dan udara masih dingin, tapi tetap aja perlu biar nggak cepet busuk. Jadi selama beberapa minggu ke depan, mereka kerjaannya cuma nyari es batu.
berusaha melindungi keluarga mereka untuk yang terakhir kalinya. Mereka tinggal di rumah pengungsian kayak mayat, agak mati rasa. Mereka masih bantuin orang lain evakuasi, nyariin anak-anak yang hilang, tapi masih kayak mimpi. Tangis Hitomi baru pecah 1 bulan kemudian saat dapet telepon dari bapak bernama Kazukata Sato. Sebut aja Pak Kazu. Kazu adalah ayah dari Yuki Sato yang merupakan sahabat baik Daisuke. Kazu cerita bahwa dia dapet informasi tentang detik-detik terakhir Yuki dan Daisuke masih hidup. Iya, Yuki juga meninggal, guys. Ternyata Daisuke dan Yuki sempat protes ke guru-guru. "Pak, ayo kita naik ke atas bukit." "Iya Pak, kita bisa mati ditelan bumi kalau kita tetap di sini." Terus mereka lari menuju bukit, mau manjat, tapi mereka di-stop oleh guru. Dipaksa masuk ke barisan lagi di lapangan playground. Hitomi lemes waktu dengar ini. Harusnya Daisuke selamat. Kalau dia naik ke atas bukit, dia selamat. Dadanya sesek banget. Dari cerita ini, semua orang tua mulai curiga. Jangan-jangan anak-anak mereka meninggal gara-gara kelalaian pihak sekolah. Ini informasi penting. Di SD Okawa hari itu ada 108 murid yang masuk. Pas habis gempa, banyak orang tua yang jemput anak mereka dan evakuasi sendiri. Sisanya tinggal 78 murid dan 11 guru. 74 murid dan 10 guru meninggal dunia. Yang berarti cuman 4 murid dan 1 guru yang selamat. Ya namanya tsunami, siapa yang bisa nyalahin, ya kan? Masalahnya, tsunami besar ini gak cuman menyerang SD Okawa, guys. Ada 8 sekolah lain juga yang kena terjang tsunami. Hancur. Tapi, semua murid sekolah lain selamat. Cuma ada 1 anak dari sekolah lain yang meninggal. Itu pun hanyut tenggelam waktu udah mau sampai pengungsian. Pertanyaannya, kalau sekolah lain hampir 100% selamat, kenapa SD Okawa hampir 100% meninggal dunia? So, apa yang terjadi di SD Okawa waktu itu? Tatsuya Tadano adalah anak berusia 11 tahun yang aktif dan jahil. Rumahnya ada di belakang desa Kamaya, deket banget dengan sekolah. Jadi tiap hari dia jalan kaki pulang pergi ke sekolah bareng adiknya Mina yang berusia 9 tahun. Hari itu mereka sudah punya rencana, sepulang sekolah bakal merayakan hari ulang tahun ibu mereka. Pas makan siang, di sekolah banyak anak-anak yang main di lapangan playground meskipun cuaca dingin. Terus setelah bel berbunyi, para wali kelas masuk ke kelas masing-masing untuk memberikan pengumuman atau ngecek keadaan murid-muridnya kayak yang aku jelasin di awal. Nah, di kelas 6, semua muridnya nyanyi happy birthday, selamat ulang tahun, untuk salah satu murid yang lagi ulang tahun di kelas itu. Di tengah nyanyi inilah gempa terjadi. Semua murid langsung bersembunyi di bawah meja. Gak ada yang panik. 2 hari yang lalu mereka habis kena gempa juga. Jadi murid-murid tuh udah hafal harus ngapain aja. Masang helm, nunggu gempa reda. Tapi kali ini gempa sangat dahsyat. Sampai 9,2 skala Richter. Semua anak mulai nangis dan ketakutan. Ada saksi 1 orang tua yang saat kejadian lagi ada di perpustakaan. Dia bilang setelah gempa agak mereda, semua murid dalam waktu 5 menit itu sudah evakuasi ke lapangan. Semuanya sudah pakai helm masing-masing. Meskipun anak-anak panik, guru-guru terlihat masih tenang. Lalu terjadi gempa susulan beberapa kali. Di jam 2:51, 2:54, 2:55, 2:58, dan 2:49 siang. Di lapangan ada 11 orang dewasa. 6 guru, 1 guru khusus anak berkebutuhan khusus, 1 perawat sekolah, 1 sekretaris sekolah, dan 1 kepala pimpinan guru, yaitu Pak Guru Endo, yang kita ketahui selamat. Karena kepala sekolah waktu itu lagi dinas, yang gantiin adalah guru senior bernama Toshiya Ishizaka, yang berusia 54 tahun. Jadi, Pak Ishizaka inilah yang harus mengambil keputusan menggantikan kepala sekolah. Dan keputusan dialah yang akan menentukan nasib anak-anak.
Pak Ishizaka mendengar peringatan tsunami dari radio. Tapi dia gak langsung mengambil keputusan. Dia malah sibuk ngurusin orang tua yang mulai berdatangan untuk menjemput anak-anak mereka. Kan harus diabsen dulu. Termasuk guru-guru lain juga yang sibuk karena mereka kan semuanya wali kelas ya. Tapi sebenarnya dari semua guru yang ada di situ, Pak Endo adalah guru yang paling ahli evakuasi bencana. Cuman waktu itu, dia malah sibuk nyari anak-anak yang masih hilang. Ada yang ketakutan sembunyi di toilet, ada yang masih di bawah meja. Terus banyak anak di lapangan yang ketinggalan selimut, kedinginan, ada butuh ini, butuh itu. Jadi dia ngurusin ngambil barang-barang anak-anak dan ngecekin satu persatu wilayah sekolah biar nggak ada yang masih sembunyi atau meringkuk ketakutan. Menurut saksi, Pak Endo yang lari keluar masuk dari bangunan sekolah ke lapangan, masuk lagi ke bangunan sekolah, itu beberapa kali teriak, "Ayo kita evakuasi, kita naik ke atas bukit." Tapi gak ada yang jawab guys, semuanya tuh sibuk masing-masing. Nah, Daisuke dan Yuki ngedenger teriakan Pak Endo. Makanya mereka berdua ikut-ikutan teriak juga. "Pak, kita harus manjat bukit, Pak." "Iya, Pak, ayo kita naik ke atas bukit. Kita bisa mati kalau kita di sini." Mereka berdua lari menuju bukit. Soalnya bukitnya tuh ada di belakang playground mereka doang, tinggal manjat. Tapi di stop oleh guru, disuruh masuk ke barisan lagi. "Kalian patuhin aja perintah." Jadi ya udah, Daisuke dan Yuki masuk lagi ke barisan. Kita dapat cerita ini dari kesaksian murid yang bernama Amane. Amane selamat karena habis ini dia dijemput oleh ibunya dan dibawa evakuasi sendiri. Nah, sampai sini Amane udah nggak tahu cerita di sekolah tuh kayak gimana. Jadi kayaknya Pak Endo nggak ikut diskusi untuk menentukan langkah apa yang harus diambil karena wewenangnya ada di tangan Pak Ishizaka. Lalu terjadi gempa susulan di jam 3:03, 3:06, 3:12, dan 3:14 sore. Semua anak masih cuman disuruh berdiri di lapangan. Dan waktu itu nggak ada kerusakan sama sekali di gedung sekolah. Ada beberapa cuman jendela yang retak. Udah, itu aja. Pak Ishizaka yang belum bisa mengambil keputusan, ngambil buku manual. Buku manual sekolah ini tuh buku yang tiap tahunnya dibuat sesuai aturan pemerintah yang di dalamnya mengatur banyak hal-hal sekolah, termasuk rencana evakuasi bencana. Semua bencana di situ ada, mulai dari kebakaran, banjir, gempa, dan tsunami. Tapi harus diisi oleh sekolah masing-masing karena tiap sekolah kan lokasinya beda-beda, situasinya juga beda. Nah, guru di sekolah ini gak nulis petunjuknya dengan jelas, kurang detail. Di halaman tulisan gempa yang kemungkinan ada tsunami, cuman ditulis bahwa mereka harus menuju tanah kosong, taman, atau lainnya. Udah, gitu aja. Masalahnya, di kampung mereka ini nih gak ada taman. Di sekitar sekolah, yang ada sawah, bukit, dan hutan. Tanah kosong ada, banyak, yang mana? Sejauh mana, ke arah mana, bingung kan? Atau lainnya, itu apa? Bener-bener gak jelas, tanah kosong, taman, atau lainnya. Lalu datanglah warga sekitar yang ikut ngungsi ke SD Okawa. Kan kejadiannya kan siang, jadi hampir semua yang ngungsi itu orang-orang yang gak kerja. Ibu rumah tangga, lansia, adalah beberapa bapak-bapak yang kerjanya di sekitar situ. Nah, ibu-ibu banyak yang menyarankan naik aja ke atas gunung. Tapi bapak-bapak melarang. Mereka bilang, udah tetap di sekolah aja, sekolah aman kok. Karena di wilayah Jepang ini tuh masih konservatif, suara wanita itu kurang didengar. Jadi meskipun ibu-ibu pada nyaranin naik ke atas gunung, gak ada yang menghiraukan. Jadi yang cekcok adalah bapak-bapak dan Pak Ishizaka. Sebenarnya ya, secara logika aja nih, tanpa baca buku manual, di depan sekolah tuh udah ada bus sekolah yang siap nganter mereka kemanapun. Kapasitasnya 45 orang. Jadi 2 kali pergi aja nih, anak-anak tuh udah aman. Bawa aja kan, cari bukit tinggi gitu. Ada 3 jalur yang bisa dilewatin oleh bus naik ke atas bukit terdekat. Nih, kalau kalian lihat di peta nih, ada tulisan Mushroom Patch. Ini tuh bukit yang dulu sering banget dipanjat oleh murid untuk belajar tentang jamur shiitake. Bener-bener lokasinya cuma di belakang lapangan yang mau dipanjat oleh Daisuke dan Yuki. Cuman butuh 5 menit aja guys. Emang harus dipanjat, tapi mereka langsung aman ke bukit yang sangat tinggi. Inilah alasan kenapa Hitomi, Sayomi, dan
Orang-orang tua lain tuh nggak terlalu panik karena mereka tahu jelas di belakang playground ada bukit yang langsung bisa dipanjat oleh anak-anak yang udah biasa manjat. Tapi nggak tahu kenapa guru-guru waktu itu nggak kepikiran. Pak Endo yang sibuk nih ngasihin selimut ke anak-anak nanya ke Pak Ishizaka, "Gimana Pak, anak-anak kita evakuasi kemana?" Ishizaka jawab, "Nanti dulu, takut gempa lagi." Mulai ada guru yang ikut ngomong, "Ya udah Pak, kita ke gunung aja." Enggak, di sekolah ini lebih aman kok. Kalau kita naik gunung, nanti longsor nggak ya? Udah, di sini aja tetep. Ishizaka sekarang pengen ngajak anak-anak naik gunung. Tapi si bapak-bapak maksa, ya udah kita ke pulau di tengah jalan aja. Maaf kalau translasinya kurang tepat. Jadi katanya di sini tuh ada jalan dan agak tinggi. Kalau kalian lihat di peta, ini namanya Traffic Island di sebelah kiri sekolah. Nah, selama mereka diskusi ini, udah mau sejam guys, sejak gempa pertama dimulai. Bener-bener mereka ini cuma diem aja nih di lapangan tanpa ngambil keputusan. Di sisi lain, petugas kota takut warga menyepelekan peringatan tsunami. Takut warga ngira ini cuma tsunami kecil. Takut orang-orang nggak denger radio. Jadi, beberapa petugas itu turun ke bawah pakai mobil yang di atasnya dipasang loudspeaker. Tsunami besar, bahaya, naik. Mereka keliling tuh wilayah potensi tsunami, termasuk desa Kamaya. Tapi sayangnya desa Kamaya nih agak jauh, jadi hampir terakhir yang didatangi. Baru sempet mereka lewatin pas air tsunami udah mulai naik. Orang-orang Jepang tuh kan kalau ngomong halus, pelan ya. Jadi teriakan kayak gini tuh sebenarnya cukup membuat orang-orang panik karena berarti bahaya. Jadi pas mobil-mobil ini lewat, para warga langsung ngeliat ke arah laut. Ombak hitam lengkap dengan pohon, reruntuhan, udah kayak gunung yang berjalan. Siap menerjang mereka. Warga langsung lompat ke mobil masing-masing. Tapi banyak juga orang-orang yang nggak sadar masih berdiri di pinggir jalan sambil ngobrol. Bener-bener kayak nggak tahu apa-apa. Mobil-mobil petugas langsung ngebut muter balik naik ke atas. Gak sempet mereka ngampirin satu persatu, tapi tetap mereka masih teriak-teriak. Dan mereka juga sempet ngelewatin SD Okawa. Harusnya orang-orang di SD itu denger. Waktu mereka lewat itu jam 3:25 sore. Dan Pak Ishizaka yang entah dari mana langsung lari ke lapangan panik. "Tsunami datang, ayo kita ke Traffic Island, ayo semuanya baris, jangan lari." Tatsuya lari, di sebelahnya ada Daisuke. Mereka berdua ini yang paling memimpin. Barisan paling depan. Emang jarak ke Traffic Island tuh nggak jauh, cuman sekitar 400 meter. Nah, mereka diarahin lewat pintu samping sekolah, yang berarti mereka harus nyusurin kaki bukit, turun dulu nih ke jalan kecil. Pas turun inilah, Tatsuya dan Daisuke kaget. Gelombang air hitam yang tinggi sudah siap menerjang ke arah mereka. Jadi mereka langsung balik badan, lari ke arah sebaliknya, dan semua yang di belakang juga bingung kenapa tiba-tiba ini balik arah. Kacau guys, semuanya teriak, lari, nangis. Tatsuya dan Daisuke langsung naik ke bukit. Insting mereka ya. Tapi Daisuke jatuh. Tatsuya berusaha narik tapi nggak bisa. Dan dia juga harus cepet karena itu air udah mulai mau sampai ke mereka. Dan detik itu juga air menerjang. Tatsuya bisa ngerasain kakinya itu tenggelam. Tatsuya bilang rasanya kayak ditarik masuk ke dasar laut. Jadi dia dibawa oleh air ke bawah, terus dibawa lagi ke atas. Disinilah badannya terjepit di antara pohon dan batu. Tatsuya pingsan, tapi ternyata dia selamat. Pas dia sadar, Tatsuya cuma bisa melihat Kohei. Yang lain sudah hilang. Traffic Island yang mereka tuju luluh lantah guys, itu nggak terlalu tinggi. Ibarat kalaupun mereka sempat evakuasi ke sana, sia-sia aja. Mereka lalu diselamatkan oleh warga baik hati yang ternyata sempat menarik keluar Nana Suzuki, anak kelas 1 dari SD mereka. Dan di malam itu mereka tidur di sebelah api unggun. Begitu matahari terbit, mereka langsung naik ke atas tempat pengungsian Irikamaya berkumpul. Tempat di mana mereka lalu bertemu Pak Edo yang meringkuk sendirian. Cerita Sayomi dan Hitomi tadi nggak mewakili semua pengalaman dan nasib orang tua lain. Ada satu ibu bernama Naomi Hiratsuka yang sejak gempa pertama kali terjadi nggak dibolehin keluar rumah oleh ayah mertuanya. Disuruh jaga rumah aja, masak banyak-banyak dari siang sampai malam sampai besok harinya lagi.
Meskipun sebenarnya kakinya nih pengen banget lari jemput anak pertamanya yang bernama Koharu yang sekolah di SD Okawa. Selama beres-beres, masak, hatinya tuh berat banget. Pikirannya nggak fokus pikirin mana Koharu, gimana kabar Koharu. Tapi ayah mertua Naomi ini tipe patriarki keras. Nggak banyak omong, tapi kalau merintah harus dipatuhi. Jadi Naomi nggak bisa melawan. Naomi cuma berharap suaminya yang bernama Shinichiro bisa cepet pulang. Tapi terakhir pas SMS, Shinichiro bilang akses jalan tertutup. Jadi, ayah mertuanya yang keluar rumah untuk mengecek keadaan sekitar. Dia pergi dalam keadaan rapih. Pas pulang, basah kuyup penuh lumpur. Aku hampir aja mati. Cuman itu omongan yang keluar dari mulut si ayah mertua. Tanpa penjelasan, dia kenapa? Sekarang sih kita tahu ya. Si ayah mertua sempat turun ke bawah dan terpeleset jatuh ke sungai. Ke bawah arus, tapi untungnya nyangkut di pohon. Besok paginya, Shinichiro belum pulang. Jadi Naomi memberanikan diri untuk membujuk ayah mertua, ayolah kita ke SD Okawa jemput Koharu. Ayah mertuanya setuju. Naomi sempat turun, dengar kabar soal helikopter yang katanya mau mau mengevakuasi orang-orang yang ada di SD Okawa di jam 11 siang. Naomi lega, terus dia disuruh untuk pulang siap-siap. Nah, ayah mertuanya ikut turun ke bawah ke sekolah. Dan gak lama kemudian, dan pas ayah mertuanya pulang, langsung bilang, aku lihat jenazah Arika. Arika adalah teman sekelas Koharu. Tadi ada banyak jenazah anak-anak lain, tapi aku gak menemukan Koharu. Aku cari pun gak ada. Aku dengar semua anak yang selamat mengungsi ke Irikamaya. Pas aku cek ke sana, Koharu juga gak ada. Jadi kayaknya gak ada harapan. Kamu menyerah aja. Naomi speechless. Gak bisa memproses apa yang baru dia dengar. Sebenarnya dia punya banyak banget pertanyaan. Tapi karena ayah mertuanya bilang menyerah, lidahnya kaku. Kamu terima aja apa yang terjadi. Jangan berharap lagi. Yang penting sekarang kamu jaga anak-anak kamu yang masih hidup. Gitu aja. Mertuanya nutup pembicaraan. Ibu mertuanya yang ikut dengar dari samping langsung teriak dan nangis. Tapi langsung kena marah guys. Disuruh diem. Disuruh untuk menahan emosi. Di situ Naomi berasa kayak mayat. Shock banget sampai mati rasa. Pas Shinichiro pulang, baru Naomi bisa nangis sejadi-jadinya. Dan dia maksa, ayo Shinichiro, kita ke SD Okawa, kita cari Koharu. Shinichiro langsung bawa Naomi ke sekolah. Kalau ada Shinichiro, ayah mertua nggak bisa ngomong. Satu persatu mereka liatin jenazah yang sudah dideret, yang wajahnya udah dibersihin dan ditutup pakai kain. Tapi emang nggak ada Koharu. Shinichiro dan Naomi tuh sebenarnya kerja sebagai guru juga guys. Tapi Naomi ibaratnya lagi nggak kerja. Cuman Shinichiro aja. Tapi ngajarnya di sekolah lain. Sebagai guru, mereka tuh ngerasa bertanggung jawab. Meskipun itu bukan SD mereka, tapi tanggung jawab seorang guru dimanapun mereka berada, mereka harus ikut bantuin. Jadi mereka bantulah evakuasi SD Okawa. Bantu gali semua jenazah. Gak cuman fokus nyari Koharu. Padahal orang-orang tuh gak apa-apa banget loh kalau mereka gak ngebantuin. Gak ada yang bakal marah. Naomi tetap harus pulang ke rumah karena dia harus masak, beres-beres. Jadi Shinichiro yang cuman sesekali pulang ke rumah selalu bawa berita. Koharu belum ketemu, Koharu belum ketemu. Menurut Naomi, hidup tuh fragile banget. Koharu harusnya minggu depan lulus sekolah. Udah mikir dia mau pakai baju apa. Terus kok bisa sekarang tiba-tiba Koharu hilang? Suatu hari sepatu Koharu ditemukan, lalu tasnya, tapi enggak dengan jenazahnya. Karena udah sebulan hilang, akhirnya Naomi udah gak peduli omongan mertuanya lagi, dia turun untuk cari sendiri. Disinilah Koharu bertemu dengan bapak bernama Masaru Naganuma, yang nyari anaknya yang berusia 7 tahun pakai ekskavator. Naomi juga bertemu dengan ibu bernama Miho Suzuki, yang nyari anaknya juga. Setiap hari mereka datang ke sekolah untuk menggali jenazah dan lama-lama mereka jadi sahabat. Orang tua mana yang bisa istirahat di rumah kalau anak mereka masih terkubur di bawah puing-puing atau terapung di laut? 2 bulan kemudian, Naomi dan Shinichiro diminta oleh polisi untuk datang menyerahkan sampel ludah. Soalnya, jenazah yang sekarang ditemukan udah pasti nggak berbentuk, jadi harus tes DNA.
Setelah 3 bulan, jumlah yang bantu evakuasi mulai menurun. Berkurang drastis malah. Semua udah mulai mencoba untuk balik normal lagi. Tapi enggak dengan Naomi dan orang tua lain yang masih mencari. Naomi sampai inisiatif ambil kelas untuk dapat sertifikasi ekskavator. Meskipun ayah mertuanya enggak setuju, Naomi bodo amat. Begitu dapat sertifikat, Naomi tiap hari datang ke sekolah pakai alat ekskavator untuk mulai ngangkat semua puing-puing yang tersisa. Doa Naomi cuma satu, Koharu bisa segera diistirahatkan dengan tenang. Kepercayaan orang Jepang tentang leluhur dan roh orang yang sudah meninggal tuh benar-benar kuat banget. Mereka biasanya punya altar di dalam rumah di mana mereka meletakkan abu-abu kremasi keluarga yang sudah meninggal, terus dikasih dupa, dikasih makan dan minuman kesukaan, diajak ngobrol, didoakan. Jadi untuk orang tua yang belum nemu jenazah anak mereka tuh ngerasa benar-benar kehilangan. Banyak yang pergi ke dukun, semacam medium lah ya, untuk menyambungkan mereka berkomunikasi dengan roh yang sudah meninggal. Termasuk Naomi. Dulu Naomi nggak percaya yang beginian. Tapi dia udah nggak tahu lagi mau nanya siapa di mana jenazah Koharu berada. Datanglah Naomi ke dukun. Dipanggil roh Koharu dan ditanya, "Jenazah kamu di mana, Nak?" Si dukun menjawab, "Ibu, yang penting aku ada di hati ibu ya." Percaya nggak percaya? Naomi bilang, cara dukun ini menjawab, pemilihan katanya, nadanya, bener-bener mirip banget dengan cara Koharu ngomong. Tapi bingung aja kenapa tiap ditanya jenazah kamu di mana nggak mau dijawab. Naomi nggak nyerah, dia ke dukun lain. Nah, dukun ini nyuruh bawa kayak pendulum, terus bawa peta sekolah. Jadi digoyangin, terus dilihat pendulumnya ke arah mana. Nah, arah yang ditunjuk itulah katanya letak di mana jenazah Naomi berada. Jenazah Koharu berada. Beberapa kali beneran digali oleh Naomi tempat yang ditunjuk oleh pendulum, tapi nggak pernah ketemu. Koharu justru ditemukan dengan cara yang sangat berbeda. Suatu hari, polisi tiba-tiba nelpon Naomi. Warga baru aja menemukan jenazah yang mengapung di pemukiman yang cukup jauh dari mereka. Naomi dan Shinichiro langsung datang dan disuruh mengidentifikasi. Tapi yang diperlihatkan bukan jenazah, tapi celana pink. Yang Naomi tahu banget, itu emang celana yang dipakai oleh Koharu di hari tsunami. Karena Naomi sendiri yang nyuruh pakai celana itu. Tapi polisi masih ragu karena menurut mereka jenazah yang ditemukan tinggi, kayak wanita yang sudah dewasa, gak kayak anak SD. Jadi, Naomi dan Shinichiro disuruh untuk tunggu sampai hasil tes DNA selesai. Tapi Naomi gak mau. Berapa lama lagi aku harus nunggu? Sekarang kasih lihat aku jenazahnya mana. Aku pengen lihat Koharu terakhir kalinya dengan mataku sendiri. Gak dibolehin oleh polisi. Bukan karena polisi jahat, tapi karena mereka nggak sampai hati ngasih lihat Naomi apa yang mereka temukan. Ini jenazahnya udah nggak berbentuk, Bu. Nanti ibu shock dan sedih. Mending nggak usah dilihat ya, Bu ya. Naomi tetap maksa. Satu-satunya doa aku, Pak, ngeliat jenazah anak aku terakhir kalinya. Untuk terakhir kalinya. Jadi polisi nyerah. Naomi diantar ke tempat di mana jenazah ditutup kain. Pas Naomi buka, bener, bentuknya cuma gumpalan. Tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa kepala. Tapi Naomi tahu itu emang Koharu. Ya ampun anakku, anak kecilku sayang. Cuman itu aja yang bisa disebut. Setelah keluar dari kantor polisi, menuju mobil, tiba-tiba kaki Naomi terasa berat. Kayak ada yang bergantung di kakinya. Naomi bilang, "Aku tahu itu Koharu. Koharu meluk aku untuk yang terakhir kalinya." Waktu itu, masih banyak orang tua yang setiap hari nyari anaknya. Kayak Pak Naganuma. Dia bilang, 5 tahun, 10 tahun gak ada arti. Bahkan kalau aku udah dijemput oleh malaikat maut, aku gak mau ikut. Aku akan terus cari jenazah anakku yang bernama Kato sampai ketemu. Ini foto Pak Masaru yang sendirian nyari anaknya, guys. Foto ini diberi nama pelukan terakhir, memperlihatkan keinginan seorang ayah untuk ketemu dengan anaknya yang terakhir kali. Ada juga seorang ibu yang setiap hari masih mencari anaknya, Hana Suzuki. Di depan altar sekolah, ibunya menempel banyak tulisan. Salah satunya, "Hana, maaf ibu belum nemuin kamu. Ibu datang ke sini karena mau ketemu. Pasti kamu masih di sekitar sini. Kamu gak datang ke mimpi ibu, ayah, kakek, nenek. Jadi kami sedih. Maaf ya, ibu gak bisa ngapa-ngapain. Maafin ibu. Ibu harap kamu datang ke mimpi biar ibu bisa peluk kamu lagi." Ibunya menjauh dari semua orang.
karena nggak mau dikasihani. Berhenti kerja juga supaya dia tiap hari bisa nyari anak. Meskipun di depan semua orang dia bilang, "Nggak apa-apa kok, aku cuman mau ketemu satu aja tulang anakku atau satu aja helai rambutnya deh." Tapi di dalam mobilnya ada setumpuk baju Hana, menandakan dia sebenarnya masih berharap ada keajaiban anaknya masih hidup dan bisa langsung dipakein baju baru. Baju bersih maksudnya. Info terakhir yang bisa aku cari, di tahun 2021, Koto dan Hana masih belum ditemukan bersama 2 murid lain yang juga masih hilang. Gedung sekolah yang tinggal reruntuhan dibuat sebagai taman. Dibuat juga monumen peringatan untuk orang yang mau ziarah. Tatsuya yang sekarang udah besar, dia jadi pimpinan untuk ngajak tur, nyeritain apa yang terjadi di hari tsunami. Tapi untuk menghormati perasaan orang tua lain yang nggak sanggup untuk ngelihat bangunan sekolah ini, di sekeliling sekolah ditanam pohon-pohon tinggi yang lebat, supaya dari luar nggak kelihatan. Meskipun Jepang adalah negara maju, area Tohoku tetap miskin, kelaparan, dan tertinggal dari wilayah lain. Wilayah utara memang kaya dengan alam, tapi yang bagus diekspor ke Tokyo dan yang kurang mereka konsumsi. Wilayah yang aku ceritain ini memang jarang tersorot kamera, bahkan beberapa peta pun nggak nulis letak mereka ada di mana. Jangankan turis asing, orang lokal aja banyak yang nggak pernah dengar namanya. Meskipun di situ sudah ada kereta, Shinkansen, tetap aja asing. Dampak terparah tsunami dirasakan di kota Isinomaki yang dihuni oleh 160.000 orang. Hampir semuanya sudah tinggal di situ sejak zaman generasi sebelum-sebelumnya. Bahkan ada yang katanya tuh dari 100 tahun yang lalu keluarganya udah ada di situ. Mereka semua punya ikatan yang kuat dengan alam. Area ini sudah pernah kena tsunami beberapa kali, tapi yang paling besar itu ada 2 kali katanya. Di tahun 1896, Meiji Sanriku Tsunami memakan 22.000 korban jiwa. Tapi yang paling dahsyat adalah tsunami tahun 1960, saat gempa 9,5 skala Richter di Chile terjadi. Saking dahsyatnya, Jepang juga kena tsunami. Kejadiannya 22 jam setelah Chile gempa, baru Jepang tsunami. Gak ada yang nyangka sama sekali. Ombak hitam benar-benar tiba-tiba naik kayak gunung yang berjalan. Bagi orang tua yang selamat dari tsunami-tsunami ini, kejadian tahun 2011 tuh sama persis mengingatkan mereka dengan kejadian dulu. Tapi mereka-mereka yang tahu nih langsung evakuasi. Jadi mereka banyak yang selamat. Di desa Kamaya yang dihuni 338 orang, sebanyak 197-nya meninggal dunia. Hampir semua yang selamat emang lagi nggak di desa itu aja, lagi di tempat tinggi. Yang bisa diacungin jempol, orang-orang ini nggak pernah ada yang adu nasib. Yang cuman kehilangan rumah, mereka nggak koar-koar. Karena kasihan lihat orang-orang lain yang kehilangan keluarga. Yang kehilangan satu anak, nggak koar-koar. Karena ada orang tua lain yang kehilangan semua anak. Yang anaknya semua meninggal dunia, juga nggak koar-koar. Karena anak orang lain masih banyak yang belum ketemu. Bener-bener mereka berusaha sesopan itu. Padahal nggak ada yang marah kalau misalnya mereka mau nangis, teriak. Mungkin ini tuh kayak hal yang bagus. Tapi kasihan juga dengan mereka. Mereka sedih tapi nggak bisa meluapkan. Kami nggak mau egois. Yang jadi korban bukan cuma kami. Banyak yang lebih parah. Gitu jawaban mereka. Begitu listrik, gas, dan sinyal nyala, mereka berusaha balik ke kehidupan masing-masing. Supaya kampung mereka cepat pulih. Biar jalanan dan bangunan yang rusak bisa langsung dibenerin, puing-puing bisa langsung dibersihin, supaya jenazah yang terkubur bisa juga langsung cepat ditemukan. Cuman, banyak orang tua di SD Okawa yang masih belum bisa menerima kenyataan. Mereka cuma butuh penjelasan kenapa orang-orang di SD Okawa bisa meninggal. Tadi kan aku udah ceritain full ya, gimana rentetan apa yang terjadi di SD Okawa. Nah, waktu itu para orang tua mereka belum dapat penjelasan itu. Dan sebenarnya yang mereka masalahkan, kepala sekolah baru datang 6 hari setelah tsunami. Saat semua orang bawa cangkul, mesin ekskavator, si bapak kepala sekolah ini datang bawa kamera. Cuman foto-foto bentar, habis itu pulang. Bapak kepala sekolah ini bernama Teruyuki Kashiba. Aku ulangin lagi, dia bisa selamat karena waktu itu lagi dinas, jadi nggak lagi di sekolah. Tanpa ngasih kejelasan ke orang tua yang masih berduka, Kashiba menghilang. Terus tiba-tiba dia muncul di TV, di berita.
lagi ngadain upacara di sekolah lain. Anak-anak SD Okawa yang selamat, aku tegasin lagi, yang selamat semuanya karena gak masuk sekolah atau dijemput oleh orang tua sebelum tsunami kejadian. Cuman 4 murid yang benar-benar selamat. Koharu, Tatsuya, Nana yang berhasil diselamatkan oleh warga. Lalu Seina Yamamoto yang ternyata diselamatkan oleh Pak Guru Endo. Upacara di Jepang adalah sesuatu yang sakral guys, jarang dilakukan. Dalam upacara ini, semua orang tua murid yang selamat diundang. Orang tua murid yang gak selamat gak dapet kabar apapun. Jadi mereka semua bingung, kenapa justru bukan mereka yang diajak ketemu? Mereka loh yang paling butuh penjelasan. Tapi kenapa nggak dihiraukan sama sekali? Untuk pertama kalinya, orang tua di Jepang secara publik marah ke guru. Amukan orang tua membuat lembaga pendidikan kota membuat meeting untuk menjelaskan apa yang terjadi ke para orang tua yang anaknya meninggal. Biasanya meeting antara orang tua dan guru tuh sopan banget. Tapi kali ini ricuh parah. Semua omongan kotor, omongan kasar itu. Soalnya meeting itu tuh kayak nggak ngasih apapun, cuman kami meminta maaf, benar-benar formal. Orang tua semuanya mendesak, ceritain apa yang terjadi, kenapa anak kami bisa meninggal. Nah sebenarnya satu-satunya sumber yang bisa cerita waktu itu Pak Guru Endo. Soalnya dia sendirian, guru yang selamat. Tapi Pak Endo pun depresi guys. Dia ada di situ, tapi kayak wah kepalanya nggak pernah naik, selalu membungkuk ke bawah, diem. Didesaklah oleh para orang tua. Cepet Pak, cerita gimana? Anakku terakhir kali pas masih hidup ngapain Pak? Karena didesak, akhirnya dia mulai membuka mulut. Waktu itu dia cuma bisa bilang, kami terlambat naik ke atas bukit. Pas aku naik pun, aku kena seret ombak. Aku nggak nyangka bisa hidup. Aku cuma berhasil nyelamatin satu anak yang aku gendong ke atas. Lalu aku sampai ke rumah warga. Di situ kami dirawat. Cerita dia tuh nggak jelas, cuman sepatah-sepatah. Tapi kira-kira itulah yang paling penting. Dan setelah meeting selesai, banyak orang tua yang langsung mengerubuni Pak Endo. Semua orang tua tuh cuman punya satu pertanyaan sih waktu itu. Gimana Pak kondisi anakku pas masih hidup terakhir kali? Ngomong apa? Dia lagi ngapain? Mereka cuma pengen tahu detik-detik anak mereka terakhir hidup tuh gimana. Apakah nangis? Apakah tenang? Dan Pak Endo nggak bisa jawab. Setelah meeting selesai, cerita Pak Endo ini ternyata aneh guys. Warga yang numpangin Pak Endo cerita, Pak Endo dan Seina, murid yang dia selamatin, itu keadaannya beda. Seina emang basah kuyup, penuh lumpur. Tapi Pak Endo kering. Kita nggak akan pernah tahu cerita aslinya gimana. Karena semenjak meeting ini, Pak Endo hilang. Gak ada satupun yang pernah melihat dan mendengar lagi dari dia. Setiap kali dihubungi, selalu dibalas oleh surat dokter yang menyatakan Pak Endo mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Setiap orang tua punya cara berduka yang beda. Beberapa orang tua yang anaknya meninggal gak sanggup bicara dengan orang tua yang anaknya selamat. Bahkan ada yang nyalahin tetangga. Kamu kan jemput anak kamu, kenapa waktu itu kamu gak sekalian jemput anakku? Meskipun tahu ya, aturan sekolah mana boleh kayak gitu. Untuk meredam amarah orang tua yang masih protes, Lembaga Pendidikan Kota menerbitkan laporan investigasi resmi yang katanya berdasarkan hasil interview dengan para korban yang selamat. Tapi anehnya, banyak cerita yang dibuang. Salah satunya cerita tentang Daisuke dan Yuki yang sudah ngotot mau manjat bukit tapi dilarang dan disuruh masuk lagi ke barisan. Anehnya, anak-anak yang diinterview juga nggak didampingin oleh orang tua mereka karena orang tua mereka pun nggak tahu, nggak ada yang minta izin, dan ini tuh sebenarnya nggak boleh. Nama orang yang melakukan interview pun nggak ditulis. Terus pas didesak untuk kasih rekaman dan catatan interview yang asli, mereka bilang, oh nggak punya rekaman, catatannya juga udah hilang. Gila banget ya, Jepang bisa juga kayak gini. Kirain cuman, ya gitulah. Kepala sekolah kemudian secara resmi mengirim surat ke semua orang tua meminta maaf tentang ketidaktelitiannya dalam menulis buku manual sekolah. 2 bulan kemudian, dia pensiun dini. Yang bikin semua orang tua kesel. Kenapa minta maaf karena ketidaktelitian, bukan karena kelalaian yang menyebabkan anak-anak meninggal dunia?
Nah, hasil investigasi resmi kota secara publik nih menerbitkan bahwa ada 3 penyebab tragedi SD Okawa terjadi. Pertama, evakuasi di lapangan tertunda dan salah arah berlari. 2, peta evakuasi juga gak menuliskan nama desa Kamaya sehingga penyelamatan dari luar tertunda. 3, buku manual sekolah tidak lengkap yang berarti guru-guru tidak teliti. Lagi-lagi soal Daisuke dan Yuki yang mau lari ke bukit tapi dilarang, tidak ditulis. Jadi kayaknya ini tuh tim khusus dan cara untuk membungkam orang tua yang marah. Biar gak nagih-nagih terus penjelasan yang sebenarnya. Biar gak ketahuan busuknya sekolah ini tuh apa. Gak ada satupun orang yang bertanggung jawab diberhentikan. Justru si pewawancara yang gak minta izin terus menghilangkan semua data-data itu diangkat guys jadi kepala sekolah SD milik kota. Jadi sebagai balasan, pada Februari 2014, tepat sehari sebelum peringatan 3 tahun tsunami terjadi, 23 orang tua melayangkan gugatan ke lembaga kota. Mereka menuntut kota Isinomaki dan prefektur Miyagi karena kelalaian yang menewaskan anak-anak mereka. Mereka menuntut uang 100 juta yen atau 13 miliar untuk setiap anak yang meninggal. Mereka juga sengaja melayangkan gugatan secara spesifik di tanggal ini karena kalau sudah besok, periode penuntutan gak berlaku lagi. Ibaratnya kayak ditampar dengan keras. Pas orang-orang di lembaga kira, mereka akan segera bebas. Para orang tua bawa foto, poster anak-anak mereka dengan tulisan, "Kami hanya mengikuti perintah guru." Dan hasil persidangan baru keluar 2 tahun kemudian, pada 26 Oktober 2016. Pengadilan menyatakan kota Isinomaki dan prefektur Miyagi dinyatakan bersalah dan wajib membayar semua kerugian orang tua melalui uang kompensasi. Meskipun menang, nggak ada satupun orang tua yang tersenyum. Bahkan nggak ada yang ngomong. Tapi mereka lega membuktikan SD Okawa memang lalai. Menurut pengadilan, letak kesalahan sekolah itu ada di jam 3.30 sore saat mobil petugas yang pakai speaker udah teriak-teriak, "Tsunami, tsunami." Harusnya mereka langsung naik aja manjat ke bukit gunung. Bukit yang di belakang lapangan playground itu. Karena secara logika aja nih, cari tempat tinggi, bukan malah nyuruh anak-anak keluar lewat pintu samping sekolah yang mengarah ke bawah kaki bukit, deket sungai lagi. Termasuk kenapa buku manual enggak lengkap. Setelah dikurangi uang pengurusan gugatan pengadilan, kira-kira total jumlah bersih yang didapatkan setiap orang tua untuk setiap anak mereka itu sekitar 10,5 miliar rupiah. Tapi bukan berarti penderitaan mereka hilang gitu aja. Sayomi pernah lagi belanja di supermarket. Di belakangnya ada 2 ibu-ibu, kayaknya dari tempat lain deh. Ibu-ibu ini bisik-bisik. "Iya, kalau anakku yang jadi korban, aku kayaknya nggak bisa deh nerusin hidup." "Iya kan, aku juga sama. Aku kayaknya bakal bundir deh." Keranjang belanjaan langsung jatuh dari tangan Sayomi. Dia langsung lari masuk dalam mobil, dia tancap gas menuju pantai mau nenggelemin diri. Tapi kayaknya di sebelahnya nangis. Sayomi baru sadar, masih ada anaknya di situ. Jadi dia berhenti. Dia nggak mau kayaknya juga meninggal. Kayaknya nangis-nangis. "Ibu, ibu, kalau ibu mati kami gimana?" Sayomi emang depresi. Tiap dia ingat Chisato, dia pasti nangis. Dan tiap hari tuh dia berdoa, "Tuhan boleh nggak tuker aja gantian. Anakku yang hidup, aku yang mati. Nggak apa-apa. Ini salah aku karena aku nggak langsung jemput Chisato. Salah aku juga, kenapa aku nggak ikut mati di sekolah itu? Harusnya aku juga ikut mati." Di Jepang, cerita hantu korban tsunami udah ada sejak dulu. Setelah dinyatakan ada lebih dari 18.000 orang yang meninggal dalam tsunami Jepang tahun 2011 ini, ada satu guru Buddha yang melakukan eksorsisme puluhan kali karena hantu-hantu mulai bermunculan. Namanya Taiyo Kaneta. Di video ini aku sebut guru Buddha Jepang karena aku agak bingung. Di buku ditulis reverend yang artinya pendeta, tapi kita kan jarang ya sebut pendeta di agama Buddha. Nggak disebut sebagai biksu juga karena beliau punya istri. Jadi aku sebut guru Kaneta aja ya.
Maaf banget kalau translasinya kurang tepat. Oke, balik ke cerita. Guru Kaneta mengajak guru agama Shinto, pendeta Kristen untuk tiap hari keliling, jalan-jalan mendengarkan curhatan warga. Karena mereka tahu orang Jepang tuh tipenya mendem, takutnya mereka gila. Sesekali guru Kaneta mulai dapat curhatan tentang hantu. Banyak yang ngelihat penampakan orang-orang penuh lumpur, jalan bergelombongan, entah menuju kemana. Dan munculnya setiap pas hujan. Banyak juga yang cerita ketindihan pas tidur. Ada yang gak bisa ngeliat ketindihan apa, tiba-tiba aja berat. Tapi ada juga yang sering ngeliat kakek-kakek, ibu-ibu, anak-anak duduk di atas badan mereka. Lalu, banyak banget supir taksi yang mulai dapet penumpang goib. Kalau dilihat pakai mata, orangnya ada. Tapi kalau dilihat dari spion belakang, hilang guys. Gak ada orang yang mereka anter tuh gak ada. Cuman, supir taksi di Jepang sopan. Mereka tetap anterin kemanapun penumpangnya minta dianterin. Meskipun biasanya mereka stop di puing-puing entah di mana. Dan para penumpang goib ini akan turun berterima kasih. Ada juga yang mulai ngeliat wanita pakai baju putih, penuh lumpur, berdiri di tengah jalan, rambutnya panjang. Ini yang penampakan serem ya. Tapi yang paling parah, orang-orang yang kesurupan. Ada satu bapak-bapak yang tiba-tiba kesurupan entah kemasukan roh binatang atau siluman. Di rumah, dia tiba-tiba menjilat semua lantai. Kalau di Jepang kan pakai tatami ya. Tatami itu dia jilatin, ketawa-ketawa. Kalian harus mati, kalian harus mati. Semuanya harus mati, harus hancur. Terus lari-lari ke lumpur kayak mandi di kubangan. Tapi tiba-tiba nanti nangis, teriak-teriak. Padahal bapak ini tuh nggak kena tsunami guys. Keluarganya nggak ada yang meninggal, rumahnya utuh aman. Tapi bapak ini mengakui, waktu itu dia sempat makan es krim pas lagi ngeliatin orang-orang evakuasi jenazah. Dia malu banget. Katanya, mungkin aku emang kurang ajar waktu itu. Jadi aku bikin ada yang marah masuk ke badan aku. Tapi ada satu kejadian yang paling aneh dari semuanya. Kejadian yang gak bakal orang-orang ini lupain. Suatu hari, guru Kaneta dapet telepon dari wanita berusia 25 tahun yang bernama Rumiko Takashi. Keluarganya gak ada yang kena tsunami, tapi dia kerja sebagai perawat. Dan dia minta tolong guru Kaneta karena terus-terusan diikuti oleh hantu. Datanglah Rumiko bareng ibunya, saudaranya, tunangannya. Rumiko kurus, lemes banget. Begitu guru Kaneta mengadakan semacam ritual baca-bacaan, Rumiko kesurupan. Dia jatuh ke atas meja. Suaranya berubah total. Makhluk dalam badannya bercerita selama 3 jam non-stop. Ternyata Rumiko dirasuki oleh roh wanita yang cerita, dari kecil dia merasa terbuang. Ibuku dan ayahku cerai, lalu ibuku nikah lagi. Di keluarga baru ini, aku merasa terbuang. Jadi aku melarikan diri dari rumah. Sempat kerja di laut, bantuin pedagang. Tapi habis itu aku terjerumus dunia malam. Aku sedih, aku cuma jadi mainan laki-laki. Jadi aku bundir. Sampai sekarang aku sedih, soalnya nggak ada keluarga yang mendoakan aku. Selesai kan dia cerita? Ya udah tuh, didoainlah oleh guru Kaneta. Keluarlah rohnya dari tubuh Rumiko. Rumiko sehat lagi. Tapi 3 hari kemudian, Rumiko datang lagi. Sekarang kakinya berat sebelah. Kata Rumiko, dia kembali diikuti oleh hantu. Jadi dibersihin lagi lah. Sekarang, suara Rumiko berubah jadi suara laki-laki. Seorang bapak yang cerita bahwa dulu di zaman imperial, dia meninggal saat Perang Dunia Kedua karena kakinya yang kiri ditembak. Oleh guru Kaneta dikasihlah air suci. Keluarlah roh bapak ini. Rumiko sembuh lagi. Tapi besok-besoknya, Rumiko datang lagi sampai 25 kali. 25 roh yang masuk ke dalam Rumiko semuanya beda-beda. Tapi semuanya berhubungan dengan laut. Yang membuat guru Kaneta mikir, jangan-jangan semua roh yang tersesat di dalam air laut terbawa oleh gelombang tsunami ke daratan dan sekarang masuk ke tubuh orang-orang. Dari 25 roh ini, ada banyak yang korban tsunami juga. Ada roh bapak-bapak yang teriak manggil anaknya. Kaori, kamu di mana? Bapak segera jemput kamu ya. Katanya bakal ada tsunami. Ada juga roh yang nanya, sebenarnya aku mati atau hidup sih? Dijawab guru Kaneta, kamu udah mati.
Berapa orang yang mati? 20.000 orang lebih. 20.000? Kok banyak banget? Kamu letaknya di mana ini? Aku di dasar laut, dingin banget di sini. Ada banyak banget jenazah di sekitar aku. Ceritanya macem-macem guys. Ada roh bapak-bapak yang selamat, tapi pas tahu anaknya meninggal, bundir. Ada juga ibu hamil yang cerita berusaha lari waktu tsunami menerjang, tapi kesusahan karena lagi hamil. Ada juga yang cemas karena istrinya sekarang jadi janda. Hidup sendirian di pengungsian, terus bawa-bawa tali. Dia takut istrinya juga mau bundir. Sampai anjing juga masuk. Lama dirasuki, Rumiko cuman menggonggong. Sampai dia harus ditahan oleh 3 pria dewasa. Soalnya kuat banget. Di situ semua orang nangis guys. Karena pedih banget ya. Menurut guru Kaneta, wajar banyak yang gentayangan. Karena roh-roh ini kaget. Tiba-tiba dalam sedetik mereka meninggal. Belum sempat ngucapin selamat tinggal ke orang tersayang. Masih banyak hal yang mereka belum selesain di dunia. Jadi belum bisa pergi dengan tenang. Itu menurut ajaran guru Kaneta. Luka tragedi bencana memang sesuatu yang bisa diceritakan, tapi cuman yang mengalami, yang tahu persis gimana rasanya. Seberapa besar dampaknya merubah kehidupan mereka. Setiap bantuan yang diterima sangat berarti. Mulai dari cuman mendengarkan cerita kesedihan atau cerita aneh kayak yang dilakukan oleh guru Kaneta, atau seperti Pak Abe yang bertaruh nyawa untuk menyelamatkan jenazah-jenazah lain, supaya bisa kembali ke pelukan keluarga. Semoga kita juga selalu ingat dengan saudara-saudara kita di Sumatera yang sekarang terkena bencana. Entah itu dengan menyalurkan informasi, mendoakan, atau bahkan memberikan bantuan. I'll see you guys very very soon in the next video. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Please stay safe, take care, and stay alive.